wabarakatuh, Solih dan Soleh semuanya. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan hari ini dalam video ini Ustazah akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai surat dinas dan juga surat pribadi. Dan ini kompetensi dasar ya yang nanti akan kalian dapatkan, yaitu menelaah mengenai unsur-unsur kebahasaan, unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan dinas yang dibaca ataupun didengar. Kemudian yang terakhir, ini kalian akan diminta untuk menulis surat pribadi dan dinas, ya. Itu baik, kita lanjutkan ya, langsung saja. Itu. Nah, unsur-unsur dalam bahasa unsur-unsur dan bahasa dalam surat. Itu entah itu surat dinas ataupun surat pribadi, itu ada apa saja. Nah, yang pertama adalah kepala surat. Ya, atau istilah yang lain itu adalah kop surat. Nah, di dalam kop surat ini itu terdapat nama instansi, kemudian lembaga, nama instansi atau lembaga, kemudian lambang atau logo instansi, alamat, nomor telepon, nomor faksimil atau email. Ya, jadi di dalam kepala surat atau kop surat itu terdapat unsur-unsur ini. Dan di dalam surat dinas, maksudnya di dalam surat pribadi itu kop surat atau kepala surat tidak ada. Jadi kepala surat ini hanya diperuntukkan untuk surat dinas saja. Ya, karena ada instansi tadi, ada instansi atau lembaga. Ya kan, kalau surat pribadi itu tidak ada karena memang perseorangan atau atas nama sendiri. Dan contohnya seperti apa? Nah, ini. Gitu ya. Ada logo, kemudian ada nama instansinya, ada alamatnya, nomor telepon dan juga email. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua adalah nomor surat. Nah, nomor surat berisikan urutan surat yang bersangkutan. Biasanya ada kode, kemudian ada angka dan tahun surat yang dibuat. Contohnya seperti apa? Nih. 02 itu nomor urutnya, nomor urut surat. Kemudian KSH kode surat, angka bulan, kemudian angka tahun. Gitu ya. Di dalam surat pribadi lagi-lagi tidak ada, adanya di surat dinas, ya. Kemudian tanggal surat. Ya, kalau tanggal surat Ustazah rasa semua juga sudah tahu ya. Jadi waktu ataupun kapan surat itu dibuat. Ya, ada tanggal, ya, kemudian ada bulan dan tahun. Nah, penulisannya seperti yang dicontohkan di dalam PowerPoint ini ya. Gitu. Yang betul itu 21 Maret 2009. Kenapa yang awal, yang pertama dan kedua salah? Itu dari segi penulisan ya, 21, kemudian ada strip di sana, itu stripnya pendek ya. Kemudian tapi yang kedua stripnya panjang, harusnya dua-duanya pendek dan tidak menggunakan titik dan koma di akhirnya. Gitu. Ya, yang kedua pun sama, tidak menggunakan titik dan koma di akhir. Gitu. Jadi yang betul menggunakan menggunakan angka, bulan dan juga tahun. Kenapa di sana tidak disertakan Jakarta? Biasanya kalau di dalam ini ya, kalau di dalam surat dinas itu sudah ada tempatnya di kop surat tadi gitu. Jadi sudah disertakan di kop surat. Jadi tidak usah tempatnya ditulis gitu ya. Kemudian ada lampiran penerang bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis yang disertakan. Ya, ditulis lampiran, misalkan satu berkas. Ya, selain surat itu berarti misalkan ketika mau membuat surat lowongan pekerjaan dan menyertakan kakak, kemudian sertifikat-sertifikat lainnya, maka ditulis ada berapa lampirannya. Itu kalau misalkan hanya kakak dan sertifikat satu, berarti ada dua berkas. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada yang kemudian perihal. Nah, perihal ini menyatakan inti masalah yang dikemukakan. Contoh perihal itu misalkan surat undangan, kemudian surat-surat yang lainnya, pemberitahuan dan sebagainya. Jadi perihal itu isi suratnya tentang apa. Kemudian ada alamat surat. Ya, alamat surat ini nama lengkap atau identitas alamat dari yang terkirim. Kemudian salam pembuka ya, berupa kata-kata atau kalimat sapaan. Kalau di dalam surat dinas biasanya kan dengan hormat, tuh di sana dijelaskan salam pramuka kalau itu dari instansi tertentu atau lembaga tertentu atau organisasi tertentu. Kemudian boleh assalamualaikum.
ya. Jadi salam pembukanya biasanya itu aja ya, resmi gitu ya, dan lazim. Kalau di dalam surat pribadi bebas, boleh mau assalamualaikum, misalkan hai sahabatku, itu kan salam pembuka juga. Jadi tidak terikat kalau di dalam surat pribadi. Nah, kemudian isi surat itu. Nah, ini isi suratnya contohnya ada alinea pembukanya ya. Dalam isi surat dinas itu tidak sembarangan tentunya ya. Berbeda dengan surat pribadi. Itu ya, boleh dibaca nanti satu-satu isi suratnya. Kemudian di dalam isi surat itu ada alinea pokok, jadi isi ya, isinya. Kemudian ada alinea penutup tuh. Dan di dalam isi surat atau alinea penutup ini, kalau surat pemberitahuan, kemudian surat permohonan atau undangan, itu pasti berbeda penutupnya ya, pasti berbeda. Kalau undangan biasanya maka dengan surat ini saya mengharapkan kehadiran, misalkan kan, itu karena mengundang ya. Itu kemudian yang terakhir adalah salam penutup ya, beda alinea penutup dengan salam penutup ya. Kemudian yang terakhir adalah pengirim surat. Nah, pengirim surat adalah pihak yang bertanggung jawab atas surat, itu biasanya dari instansi atau lembaga tertentu. Nah, itu unsur-unsur dari surat dinas ataupun surat pribadi ya. Tapi kebanyakan memang yang disertakan di sana adalah surat dinas, karena kalau surat pribadi itu tidak terlalu kompleks, tidak terlalu sulit gitu. Nah, di sini ada beberapa soal, nanti boleh ditentukan ya, kira-kira yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 7 itu apa. Kemudian ya ini juga sama ya, yang tadi surat pribadi, ya ini surat dinas gitu. Jadi ya, terima kasih, itu pembahasan mengenai unsur-unsur dan kebahasaan dan bahasa yang ada di dalam surat dinas maupun surat pribadi ya. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga banyak ilmu yang dapat diambil ya, dan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.